Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Suka duka melukis nuansa warna di kehidupan bermakna. Bukalah mata batinmu melihat betapa indahnya Dhamma Sang Buddha. Perkenankan daku membawakan Dhamma Desana dalam rangka merayakan Hari Asada 2566 Buddhis Era tahun 2022. Namo Buddhaya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedhamma yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada saya melakukan karma baik membawakan Dhamma Desana yang berjudul Meraih Bahagia, Bebas dari Belenggu Derita dengan Dhamma. Bahagia rasanya bisa berkumpul merayakan Hari Asada 2566 Buddhis Era tahun 2022 di Wihara Ratanadipa, Kendari. Makna Hari Asada. Hari suci Asada adalah salah satu hari besar agama Buddha, terutama aliran Theravada yang biasanya berlangsung pada bulan Juli pada hari bulan Purnama, kurang lebih 2 bulan setelah hari Waisak. Hari suci Asada memperingati 3 peristiwa penting, yaitu pertama, Sang Buddha pertama kali mengajarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Esipatana di Benares yang dikenal dengan nama Dhamma Cakka Pavattana Sutta, yang artinya pemutaran roda Dhamma. Yang kedua, terbentuknya Sangga Biku yang pertama. Ketiga, lengkapnya Tiratana atau Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Sejarah Hari Asada. Hari Asada merupakan momen penting di dalam sejarah perkembangan agama Buddha. Setelah Sang Buddha mencapai pencerahan di hari Waisak di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, beliau tidak langsung membabarkan Dhamma. Ajaran beliau dibabarkan setelah melaksanakan 7 minggu perenungan agung, atau kurang lebih 2 bulan setelah hari Waisak, yaitu di bulan suci Asada. Pada saat itu, Sang Buddha memikirkan tentang Dhamma. Lalu muncullah Brahma Sahampati di hadapan Sang Buddha. Setelah memberikan hormat, lalu Brahma Sahampati memohon Sang Buddha mengajarkan Dhamma. Buddha yang penuh berkah, ajarkanlah Dhamma. Ada makhluk-makhluk memiliki sedikit debu di mata mereka yang akan celaka karena tidak mendengar Dhamma. Sebagian dari mereka akan mencapai kebahagiaan sejati dalam Dhamma. Demikian permohonan Brahma Sahampati kepada Sang Buddha. Sang Buddha berpikir, kepada siapa harus mengajar Dhamma? Siapa yang akan memahami Dhamma ini? Sang Buddha lalu mengingat gurunya yang bernama Alara Kalama, seorang pertapa suci dan seorang guru meditasi kuno, spesialis filsafat Sankhya. Alara Kalama adalah guru pertama Sang Buddha. Ternyata beliau telah meninggal 7 hari lalu. Lalu Sang Buddha mengingat gurunya yang lain, bernama Udaka Ramaputta. Beliau adalah seorang bijak dan guru meditasi. Ternyata beliau juga sudah meninggal kemarin malam.
Sang Buddha lalu mengingat 5 pertapa yang menemaninya dalam pertapaan keras. Dengan mata Buddha, beliau melihat mereka berada di Taman Rusa Isipatana, Benares dekat Varanasi. Sang Buddha lalu berjalan kaki dari Bodh Gaya menuju Taman Rusa Isipatana, Benares yang jaraknya cukup jauh, kurang lebih 1 minggu. Sang Buddha pertama kali mengajarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana, Benares tahun 588 sebelum Masehi. Kelima orang pertapa tersebut adalah Kondana, Badia, Papa, Mahanama, dan Asaji, yang biasa disebut Pancawagya Bhikkhu. Bersama kelima orang pertapa yang merupakan sahabat Sang Buddha, kemudian menjadi siswanya, dibentuklah Sangga Bhikkhu pertama sehingga lengkaplah Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Asada. Hal penting yang dapat kita petik melalui momentum Hari Asada adalah makna khotbah Dhamma pertama yang disampaikan oleh Sang Buddha, dikenal dengan nama Dhamma Cakkappavattana Sutta, yang berarti pemutaran roda Dhamma. Dalam khotbah Dhamma tersebut, Sang Buddha mengajarkan mengenai 4 kesunyataan mulia, Cattari Arya Saccani, yang menjadi landasan pokok Buddha Dhamma, yaitu mengajarkan tentang duka, sebab duka, akhir duka, dan jalan menuju akhir duka. Tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8, Arya, Atangiko, Magga, yang mengandung unsur sila atau kemoralan, yaitu pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sang Buddha mengajarkan kepada umat untuk membebaskan diri dari penderitaan dan meraih kebahagiaan sejati. Diajari untuk menyadari dan mengakui pada fenomena kehidupan tentang adanya penderitaan seperti usia tua, sakit, mati, dan rencana yang tidak tercapai. Harus bijak menghadapi penderitaan yang datang padanya dan berusaha untuk mengikis sebab penderitaan itu. Sang Buddha mengajarkan bahwa sebab dari penderitaan itu adalah nafsu keinginan rendah atau tanha yang tidak ada habis-habisnya. Nafsu keinginan rendah itu meliputi keinginan akan kenikmatan indria, keinginan atas kelangsungan atau perwujudan, dan keinginan akan pemusnahan. Dengan terputusnya sebab penderitaan itulah, maka kebahagiaan tertinggi dapat dicapai. Kata kunci yang diajarkan Sang Buddha untuk memutus sempat penderitaan adalah dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8 atau Arya, Atangika, Magga. Inilah satu jalan yang membebaskan makhluk dari penderitaan, jalan yang menghindari cara hidup yang ekstrim, yakni pemuasan nafsu yang berlebihan dan penyiksaan diri yang berlebihan. Melalui praktek jalan mulia berunsur 8 ini, kita sebagai umat Buddha harus mengembangkan latihan sila, samadhi, dan panya dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah untuk melakukan hal ini, tetapi juga bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Sila berarti perilaku yang baik dan luhur, meliputi ucapan, perbuatan, dan penghidupan benar. Samadhi berarti pemusatan pikiran pada satu objek yang baik, meliputi daya upaya, perhatian, dan konsentrasi benar. Panya berarti kebiasaan luhur, meliputi pandangan dan pikiran benar. Marilah kita memaknai peringatan Hari Asada ini
dengan merealisasikan 4 kesunyataan mulia Caktari Arya Satchani untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu keinginan. Sebagai umat Buddha, kita harus berjuang dengan gigih dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkecil sebab-sebab penderitaan demi meraih kebahagiaan setahap demi setahap. Kita harus ingat untuk berlatih terus-menerus, berjuang terus dengan arah yang benar, arah menyelesaikan penderitaan, melenyapkan sebab penderitaan untuk merealisasikan kebahagiaan tertinggi. Inilah makna penting Hari Suci Asada. Melalui peristiwa Asada itulah umat Buddha sampai saat ini dapat mengenal Buddha, Dhamma, dan Sangha yang indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya. Tujuan perayaan Hari Asada sebagai berikut. Pertama, meningkatkan keyakinan umat Buddha kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengingatkan kita kepada nilai-nilai luhur dari Sang Buddha yang patut kita teladani dan kembangkan dalam batin masing-masing. Meningkatkan penerapan ajaran mulia Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah makna perayaan Hari Asada. Pikiran tenang, betapa bahagianya hatiku rasakan setelah mendengarkan Dhamma Sang Buddha. Kepada para umat sedama yang berbahagia pada hari ini daku ucapkan selamat merayakan Hari Asada 2566 Buddhis era tahun 2022. Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua